Analisis pekerjaan, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Apa itu analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan sangat penting dalam menentukan pekerjaan semua karyawan, mengingat profesionalitas kinerja karyawan sangat ditentukan dari bagaimana akuratnya analisis pekerjaan dalam suatu organisasi dan perusahaan. Berikut definisi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai unsur-unsur dan tugas-tugas yang terkandung dalam jabatan. Dan analisis pekerjaan harus memberikan informasi yang teliti dan dapat dipercaya. Pendapat lain mengemukakan, analisis pekerjaan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan agar tujuan tercapai. Pengertian dari analisis pekerjaan sangat beragam. Banyak dari para ahli yang mengartikan secara berbeda-beda tentang definisi dari analisis pekerjaan seperti yang tercantum dalam makalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah tujuan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan dalam siklus manajemen SDM memiliki kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan analisis pekerjaan ini sangat menentukan bagaimana output kinerja para karyawan di suatu perusahaan atau sekolah yang sangat menentukan kualitas atau mutu produk yang dihasilkan. Sehingga dalam aplikasinya, analisis pekerjaan ini memiliki beberapa tujuan dalam proses manajemen SDM. Di makalah disebutkan sekitar 12 poin menurut Bernardin dan Joyce tahun 93. Di antaranya ada job description, ada classification, ada evaluation, sampai ke safety dan legal di bagian akhir dari 12 poin tersebut. Nah, tujuan ini dalam aktivitas pekerjaan agar karyawan tidak asal-asalan dalam melakukan pekerjaan. Segala yang berkaitan dengan teknis pekerjaan diatur dalam analisis pekerjaan ini. Semakin cermat analisis pekerjaan dilakukan, terutama dalam awal masa perekrutan, akan sangat bermanfaat dalam meningkatkan kualitas pekerjaan karyawan yang juga otomatis akan juga meningkatkan mutu produk suatu perusahaan. Apabila dalam sekolah, maka akan dapat menghasilkan mutu lulusan yang baik dalam masa pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Sehingga dari analisis pekerjaan tadi, kita akan melihat bahwa tujuan sebenarnya dari analisis pekerjaan ini adalah bagaimana atau apa tugas fisik dan mental yang harus dilakukan pekerja. Kemudian kapan pekerjaan itu diselesaikan, di mana pekerjaan itu diselesaikan, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, mengapa pekerjaan itu dilakukan, dan kualifikasi seperti apakah yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Teknik analisis pekerjaan. 1. Job element method. Teknik analisis pekerjaan berdasar pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan karakteristik lain yang disyaratkan untuk suatu pekerjaan. 2. Fungsional job analysis. Teknik analisis terstruktur yang menguji rangkaian tugas dalam suatu pekerjaan dan proses pemenuhannya. 3. Position analysis questionnaire. Teknik analisis pekerjaan yang menggunakan kuesioner tertutup dalam menganalisis pekerjaan berdasarkan pada 187 ketetapan kerja dan terbagi dalam 6 kategori. Yang keempat, Critical Incident Technique Q. Teknik analisis pekerjaan yang mencatat perilaku spesifik dari pekerja yang akan menentukan sukses tidaknya suatu pekerjaan. Ada 3 aspek-aspek analisis pekerjaan. Pertama, job description atau uraian pekerjaan. Ini merupakan dokumen formal organisasi yang berisi ringkasan informasi penting mengenai suatu pekerjaan untuk memudahkan dalam membedakan pekerjaan yang satu dengan yang lain. Salah satu manfaat dari job description yaitu dapat menggolongkan pekerjaan.
Yang kedua, spesifikasi pekerjaan. Ini merupakan uraian persyaratan kualitas minimum orang yang bisa diterima agar dapat menjalankan suatu pekerjaan dengan baik dan kompeten. Ketiga, spesifikasi orang. Ini dapat dilihat dari karakteristik persoalan, yaitu kemampuan dan keahlian. Manfaatnya untuk menentukan latihan apa yang diperlukan oleh para pekerja. Pembahasan selanjutnya mengenai penggunaan informasi analisis pekerjaan. Menurut Armstrong, analisis pekerjaan menghasilkan informasi dasar tentang pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan keseluruhan. Tujuan keseluruhan dalam analisis pekerjaan mencakup mengapa pekerjaan itu ada dan kontribusi apa yang diharapkan dari memegang pekerjaan atau jabatan tersebut. Yang kedua, organisasi. Organisasi dalam analisis pekerjaan mencakup apakah posisi pekerjaan tersebut sesuai dengan organisasi, pengaturan tanggung jawab, kepada siapa pemegang pekerjaan tersebut harus bertanggung jawab dan siapa yang bertanggung jawab kepadanya. Yang ketiga, isi pekerjaan. Isi pekerjaan dalam analisis pekerjaan mencakup tugas dan kewajiban apa saja yang harus dilakukan oleh pemegang pekerjaan. Yang keempat, dimensi-dimensi. Dimensi dalam analisis pekerjaan mencakup indikator kuantitatif besarnya pekerjaan yang mencakup aspek-aspek tertentu. Selanjutnya, jenis analisis pekerjaan. Jenis-jenis analisis pekerjaan terdiri dari dua jenis. Yang pertama, analisis pekerjaan tradisional. Model tradisional ini hanya mencari informasi sekitar 3 aspek, yaitu yang pertama, tanggung jawab, merinci unit organisasi kepada mana suatu kedudukan harus bertanggung jawab, harus tunduk kepada pengarahan dan bagian pengendalian pelaksanaan. Yang kedua, kewajiban-kewajiban umum dari seorang yang sedang memegang suatu kedudukan. Yang ketiga, kualifikasi minimal yang diterima sebagai kelayakan. Analisis yang kedua adalah analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Analisis pekerjaan jenis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja dan keterkaitan antara tugas-tugas, standar-standar, kecakapan-kecakapan, dan kualifikasi minimal. Oleh karena itu, analisis pekerjaan ini memuat keterangan-keterangan yang berkisar pada pernyataan-pernyataan seperti yang pertama, task merupakan perilaku-perilaku, kewajiban-kewajiban atau fungsi yang penting bagi suatu pekerjaan. Yang kedua, condition merupakan bagaimana sifat dasar pada pekerjaan atau syarat-syarat yang diperlukan agar pekerjaan itu terlaksana. Yang ketiga, standar merupakan harapan-harapan performasi objektif yang diberikan kepada setiap tugas yang dituangkan menurut ketentuan standar kualitas, kuantitas, atau ketepatan waktu yang benar-benar dikaitkan dengan tujuan organisasi. Yang selanjutnya, SKAS merupakan kecakapan, pengetahuan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan setiap tugas pada standar minimal yang diterima. Yang selanjutnya, qualification merupakan pendidikan dan pengalaman serta kualifikasi lain yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa para pekerja mempunyai SKAS yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas.